Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Jamu Tetes, Soman sejatinya teman. Mitra sehat, tahukah Anda, Sozo Formula Magata 1 atau Soman bukan hanya dikenal sebagai peningkat daya tahan tubuh, tapi juga telah dipercaya karena memiliki daya pemulihan. Senyawa-senyawa yang terkandung di dalam Soman diserap langsung ke sel sehingga mampu meregenerasi dan menyehatkan sel yang rusak. Karena ketika tubuh yang sakit, maka sel-selah yang sakit. Ingat, Soman bukan obat, tapi jamu yang bekerja lebih cepat tanpa efek samping. Kayu manis simpan di peti, baunya harum kayak kayu jati. Orang biasa bisa jadi sakti. Soman hadir to make you healthy. Simak Talkshow Soman, Soman bantu mempercepat pemulihan kesehatan berikut ini. Saya Papa Soman, Soman sejatinya teman. Iya, selamat pagi pemirsa, ketemu lagi di Coffee Break. Terima kasih Papa Soman, tadi informasinya sudah diberikan untuk pemirsa. Dan memang benar, kalau kita memang lagi nggak enak badan tuh rasanya gimana gitu ya, Vi? Iya benar. Iya kan? Emang kesehatan tuh nomor satu, mungkin bisa dibilang makanya. seperti itu ya. Nah, kita mau tanya-tanya sekarang tentang apa sih yang bisa diberikan oleh Soman dengan tema Soman bantu mempercepat pemulihan kesehatan. Pagi hari ini di Coffee Break sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Doni Atmajaya, konsultan medis Soman. Apa kabar Dr. Doni? Apa kabar dokter? Baik, luar biasa. Nah, di sebelahnya ada Mbak Pramesti Nindyaningrum AMG Esos, Product Consultant PT Soman Indonesia, selaku distributor jamu tetes Soman. Mbak Ami apa kabar? Sehat berkualitas. Sehat berkualitas. Jawabannya itu enak, mantep benar. gitu. Harus kayak gitu Kamu sepertinya kayak ya Mas gitu ya. dong, kayak Mbak Ami dong. Sehat berkualitas. Wih, Udah oke belum? mukanya Mukanya serem udah udah penghayatan gitu ya. Nah kita kalau berbicara mengenai kesehatan nih, tidak sedikit juga pengguna Soman yang telah terbantu kesembuhannya karena memang rutin minum Soman nih Mas Harsya. Betul. Nah bagaimana sebenarnya jamu tetes ini bekerja dalam tubuh sehingga bisa membantu proses pemulihan kesehatan ini sendiri. Nah saya ingin bertanya kepada Dokter Doni terlebih dahulu ya dokter ya. Nah dokter, kalau saya perhatikan ini ada orang yang punya penyakit yang sama tapi cepat waktu kesembuhannya itu berbeda-beda dok. Ada yang kadang itu cepat gitu kan, tapi kadang ada juga yang mungkin agak lama gitu waktu kesembuhan. Nah ini faktor yang menyebabkan lama cepatnya ini dari mana sebenarnya dokter? Ya, pertanyaan baik sekali ya. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Mbak Vivi, saya ingin sebagai pribadi dan mewakili PT Soman Indonesia ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kemudian kita kembali ke pertanyaan dari Mbak Vivi tadi ya. Intinya bahwa seseorang untuk sembuh itu begitu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, mulai dari faktor obat yang diberikan, kemudian banyak faktor. Jadi artinya banyak seringkali pasien itu ketika minum obat tidak sembuh, dia menyalahkan dokternya. Loh kok nggak sembuh sih dok? Obatnya nggak mempan nih, atau dokternya yang kurang gimana dan sebagainya. Padahal banyak faktor dari dalam tubuhnya sendiri yang mempengaruhi kesembuhannya. Terutama faktor usia. Ya, dikatakan orang usia yang lebih muda itu kemampuan regenerasinya, kemampuan repair jaringannya lebih baik dibanding orang yang sudah tua. Karena orang sudah tua, selnya sudah tidak terlalu produktif lagi. Kemudian faktor gizi, status gizi. Orang dengan gizi yang buruk dengan orang yang gizi yang baik itu berbeda kemampuan pemulihannya. Orang yang gizi yang buruk tentu akan lebih berkurang dibandingkan orang yang gizinya baik ya. Kemudian faktor penyakit penyerta. Contoh misalnya kulit kita ada luka. Orang yang diabetes dengan orang yang tidak diabetes penyembuhannya pasti berbeda dong. Apalagi kalau gula darahnya tidak terkontrol. Sama-sama luka, sama-sama sakit yang sama, tapi penyakit penyerta bisa mempengaruhi outcome atau resultnya. Kemudian penyakit-penyakit lain yang seperti kanker, leukemia, anemia aplastik, HIV AIDS ya. Penyakit-penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh kita itu bisa mempengaruhi tidaknya seseorang itu sakit atau sembuh tidaknya seseorang dari sakit-sakitnya. Kemudian yang penting juga kebiasaan buruk, faktor kebiasaan buruk. Ya, jadi merokok, alkohol itu sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa kedua zat tadi sangat merusak, sangat mengganggu kemampuan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Terutama rokok, karena rokok mengurangi pasokan oksigen ke jaringan. Sementara oksigen ini kebutuhan vital setiap sel tubuh makhluk hidup, terutama manusia, untuk beregenerasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kalau oksigen itu diblok oleh asap rokok, yang terjadi ya luka akan lebih sulit sembuh.
Jadi artinya begitu banyak faktor ya. Faktor lain masih ada lagi, misalnya orangnya kurang istirahat ya. Nah ini contoh, makanya kalau kita ke rumah sakit itu dokter ngasih obat dan suruh tidur pasiennya. Kan banyak tempat tidur di rumah sakit. Itu buat tidur, bukan taruh tas. Iya. Jadi artinya istirahat itu juga penting. Jadi banyak seringkali kalau dokter di luar negeri itu kalau pasien sakit atau kalau pegawai atau apa, yang utama dia berikan bukan obat tapi surat istirahat. Tapi untuk beristirahat. Tapi di sini kan surat istirahat dipakai ke mall. Ini Colongan itu dok ya. Tidak pada tempatnya. Kalau kita ngomongin soal sehat sama sakit, ada hubungannya dengan sel-sel yang di dalam tubuh. Betul Sebenarnya sekali. apa hubungannya sih sel dengan penyakit dan kenapa sih sel ini harus segera diperbaiki supaya apa untuk menjaga kesehatan tubuhnya atau gimana? Ya betul sekali. Jadi intinya bahwa seseorang itu sakit itu dimulai dari tingkat sel. Ya contoh orang diabetes jadi dimulai dari sel pankreasnya mengalami gangguan dalam memproduksi insulin atau bisa sel-sel tubuhnya yang reseptornya rusak sehingga tidak bisa insulin bekerja secara optimal. Jadi semua kembali pada tingkat sel. Nah, sesungguhnya ketika seorang itu jatuh sakit atau ketika dia sudah mulai merasakan gejala dari penyakitnya, itu artinya jumlah sel yang rusak dan jumlah sel yang mati sudah melampaui batas kemampuan tubuh untuk meregenerasi dan merepairnya. Jadi kita sehari-hari ini kita hidup normal ini, tiap harinya ada sel yang rusak, ada yang mati. Ya, tapi kita bisa tetap sehat karena tubuh kita bisa mengcounter itu, bisa melawan itu karena punya kemampuan regenerasi dan repair. Selama kemampuan tadi belum terlewati, orang tidak akan jatuh sakit. Teorinya seperti itu. Ya, dan itu yang terjadi pada orang yang jatuh sakit ketika sudah melewati batas kemampuan toleransinya tadi. Nah, kenapa kok kerusakannya harus segera diperbaiki? Karena kalau tidak diperbaiki, dia akan menjalar ke sel-sel yang sehat lainnya. Jadi harus di stop saat itu juga. Jadi makanya itu pentingnya kita membuat sel itu kuat, staminanya kuat supaya dia pertama tidak mudah sakit, kemudian kalaupun dia sakit dia cepat memperbaiki dirinya sendiri. Baik. Nah ini mungkin pertanyaan buat Ibu Pramesti, Ibu. Kalau seumpamanya nih Ibu, obat medis yang diberikan dari dokter ini belum membantu secara maksimal, apakah kita sebagai pasien diizinkan atau diperbolehkan untuk bisa menambahkan dengan obat-obatan herbal atau tradisional? Ya, jadi boleh ya untuk ditambahkan karena sifatnya obat tradisional atau suplemen atau jamu ya, itu sifatnya adalah untuk membantu mempercepat proses pemulihan suatu penyakit gitu. Dan kalau biasanya mungkin ya kalau dengan obat itu belum sampai pulih 100% gitu. Nah, tetapi kalau dengan yang namanya suplemen atau mungkin obat tradisional itu bisa menjadi 100%. Dan kalau obat-obatan begitu penyakitnya hilang, terusnya gejalanya tuh hilang, harus di stop. Karena kalau dipakai jangka panjang pasti akan ada efek sampingnya gitu. Nah, tetapi kalau obat tradisional atau jamu itu kan terbuat dari bahan-bahan yang alami gitu. Jadi bisa dipakai untuk jangka panjang sehingga baik untuk proses pemulihan dan proses maintenance gitu. Yang penting kan jangan sampai penyakit itu datang kembali. Jadi tubuh itu harus di-maintain ya kesehatannya, daya tahan tubuhnya tuh harus lebih tetap kuat gitu supaya penyakit-penyakit yang baru tuh nggak akan mudah masuk ke dalam tubuh. Jadi kita penting sekali untuk mengkonsumsi yang namanya tambahan yaitu seperti jamu yang tapi harus yang sifatnya alami. Begitu. Nah sebenarnya sih kalau kita lihat tadi Papa Soman juga ada menyebutkan Soman itu tidak menimbulkan efek samping. Nah kalau mau tahu seperti apa kelebihan dan cara memilih suplemen yang baik, nanti di segmen berikut kita akan tanya lagi sama Mbak Ame. Dan jangan lupa kalau pemirsa pengen tahu atau mau tanya-tanya tentang kesehatan, masuk ke Facebooknya PT Soman Indonesia. Di situ semua akan ada yang menjawab pokoknya. Baik. Dan nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Coffee Break. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Bagi pria, kulit rusak dan berminyak itu biasa. Buat kulitmu bebas kilap dengan Vaseline Man Oil Expert Gel baru. Dirancang dengan 10 Restoring Moisture Benefits, kulit tampak cerah dan bebas kilap. Vaseline, kekuatan memperbaiki. Ini buat keluarga ibu ya. Oh, pantas semua
rambutnya kinclong. Dari kebaikan sederhana, kinclongnya bisa kemana-mana. Seperti kebaikan Milk Protein Lock Formula di Lifebuoy Shampoo, memberi 5 tanda rambut sehat. Rambut sehat kinclong di bulan Ramadan. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes. Man, nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Di sebuah tempat, tersembunyi rahasia keharuman mewah dari Prancis. Parfum dari Molto disuling dari bunga Prancis pilihan. Molto Eau de Parfum baru, keharuman mewah dari bunga Prancis. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes. Man, nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Nah, pemirsa, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama Soman ya, dan saya mau tanya lagi ke Mbak Ame, langsung aja nih Mbak Ame. Kalau yang namanya suplemen itu kan banyak nih di pasaran. Nah, kira-kira milih yang terbaik itu seperti apa sih, kayak misalnya Soman, dan keistimewaannya seperti apa sih? Ya, jadi kalau kita mau memilih suatu suplemen ya, itu harus benar-benar teliti. Pertama, bahannya dulu. Dia alami apa enggak? Terbuat dari buah-buahan, sayur dan rempah, itu benar-benar alami, dan prosesnya pun juga harus secara alami juga gitu. Yang kedua, kita harus jadi konsumen yang cerdas. Kita lihat ada nomor registrasinya enggak? Ada terdaftar di Badan POM apa tidak? Kalau sudah terdaftar di Badan POM, sudah pasti produk itu aman, dikonsumsi oleh siapa aja dan bisa dikonsumsi jangka panjang. Nah, yang ketiga, kalau sebagai muslim kan harus yang nyaman ya, harus ada halalnya juga. Nah, di Soman ini ada semuanya, ada nomor registrasinya, lalu sudah halal juga, terus terbuat dari 39 bahan alami, terdiri dari buah, sayur, rempah, diprosesnya pun juga secara alami. Jadi kalau kita menggunakan ini dalam jangka panjang itu tidak ada efek sampingnya sama sekali gitu, dan jadinya lebih aman, nyaman gitu, dan bisa digunakan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan apa sih keistimewaan ini Soman dengan mungkin banyak yang menawarkan jamu herbal yang lainnya gitu, sama-sama herbal, sama-sama alami, keistimewaannya apa? Nah, Soman ini berbeda dengan jamu-jamu yang lain karena kalau biasanya suplemen atau jamu itu hanya tertuju pada satu target organ tertentu saja. Misalnya kalau pengapuran, itu ya hanya untuk pengapuran. Terus kalau kita salah pakai suplemen yang lain, salah pakai yang untuk osteoporosis, tambah parah dong itunya pengapurannya. Nah, kalau Soman ini dia bekerjanya langsung ke dalam sel. Gitu. Jadi kita menyeluruh. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Aduh, saya nih sakitnya apa nih? Terusnya saya cocoknya pakai yang apa nih gitu. Karena Soman ini bekerjanya fokus ke sel. Seperti tadi Papa Soman katakan bahwa pada hakikatnya pada saat kita sakit, sel-sel kita yang sakit. Nah, Soman ini bekerja dengan cara menyehatkan sel. Dengan sel yang sehat, otomatis sel bisa yang namanya regenerasi sel. Jadi proses penyembuhan, proses pemulihan menjadi lebih cepat. Nah, cara kerjanya bagaimana? Pertama, untuk penyakit infeksi, Soman ini dapat menghambat daya kerja dari bakteri atau itu. penyebaran bakterinya. Betul sekali, supaya bakteri itu tidak diberi makanan, lama-lama bakteri itu lemah dan akhirnya mati. Dia akan keluar sendiri. Nah, yang kedua adalah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan daya tahan tubuh yang baik, otomatis yang namanya bakteri, mikroorganisme itu nggak mudah masuk. Lalu Soman juga sebagai antioksidan. Karena terbuat dari buah-buahan, sayur, dan rempah ya, seperti ada kiwi, ada buah naga merah, buah merah, jeruk, dan semuanya itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Sehingga ada yang bilang Soman itu super antioksidan gitu, karena antioksidannya sangat tinggi. Lalu Soman ini juga dapat memperbaiki pencernaan. Karena pertama kali pada saat
kita bekerja, soman ini bekerja dalam tubuh, pencernaan dulu yang diperbaiki. Dibersihkan pencernaannya dari semua kotoran-kotoran. Karena awal daya tahan tubuh yang kuat itu adalah pencernaan yang sehat. Bahkan awal kecantikan itu juga pencernaan yang sehat juga gitu. Bagus untungnya pencernaan saya ya. Nah ini mungkin ke Dokter Doni, bahwa soman ini memiliki daya pemulihan dok. Nah penyakit apa saja yang banyak terbantu dengan adanya soman ini yang mungkin dokter pernah tanganin kasusnya gitu dok? Ya, jadi kita berdasarkan pengakuan dari mereka-mereka yang sudah menggunakan soman, ternyata memang ya ini suatu yang saya katakan blessing in disguise ya. Artinya banyak orang yang menggunakan soman itu dalam kondisi yang notabene sakit. Padahal katakan soman ini jamu, dia bukan obat. Artinya orang sehat pun boleh minum sebenarnya. Tapi faktanya banyak yang masih menganggap sebagai obat. Tapi it's okay. Jadi dan sesuai dengan pengalaman saya, kebanyakan yang menggunakan soman itu orang yang diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit degeneratif ya. Gagal jantung, stroke, jantung koroner, gagal ginjal, seperti itu untuk penyakitnya. Ada juga yang kasus-kasus agak unik seperti disfungsi ereksi, ada juga yang alergi, asma dan sebagainya, orang dengan bronkitis kronis. Jadi cukup banyak kesaksian yang mereka tertolong dengan menggunakan soman. Katakanlah mungkin tidak 100% menyembuhkan, tapi minimal menolong meringankan gejalanya. Dan mungkin juga seperti yang tadi Papa Soman mempercepat ya, proses penyembuhan. Nah tadi kita juga kan pemirsa di rumah tadi kita udah kasih tahu bahwa ada pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan di Facebook dengan menuju ke PT Soman Indonesia. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kita mau tanyakan langsung. Oh iya dong, biar lebih teknologinya oke gitu. Nah ini ke Dokter Doni nih dokter. Ada Herlambang Pratama di Jakarta. Saya sedang menonton Soman di TV One dan pertanyaan saya adalah pasca lebaran kolesterol dan asam urat saya kambuh. Bahkan sekarang belum bisa kerja karena badan pegel dan linu serta lemas. Bagaimana cara minum Soman dok? Nah saya akan jawab pertanyaan ini, bukan saya yang jawab ya. Dokter Doni, bukan Dokter Harsya. Oke, nah ini ada dua pertanyaannya. Silakan Mas. Ayuning Tias Bandung, halo dokter, bapak saya terkena stroke ringan 7 bulan lalu. Seperti apa saran dan minum Somannya? Oke, gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk kedua peserta tadi. Jadi artinya intinya soman ini bukan obat, dia adalah jamu. Jadi bukan dimaksudkan menggantikan peranan obat medis. Jadi untuk mereka-mereka yang sakit, saya tetap mendorong berkonsultasi secara ke medis dan mendapatkan terapi medis yang spesifik sesuai penyakitnya, didampingi dengan soman. Jadi soman sebagai pendampingnya. Nah untuk Bapak Herlambang ya, sekali lagi terima kasih. Dengan masalah kolesterol dan asam urat setelah lebaran. Nah, ini sindrom pasca lebaran. Selalu sindrom banyak orang habis seperti puasa, terus lebaran makannya enggak dikontrol. Nah, jadi seperti itu. Karena memang kolesterol dan asam urat itu penyakit yang erat dengan faktor genetik dan faktor lifestyle, gaya hidup. Dan kemudian keduanya ini memiliki pantangan atau hal yang harus dikurangi ya, sama makan makanan yang daging-dagingan. Ya. Terutama untuk asam urat itu makanannya mengandung tinggi purin. Itu terdapat pada daging-dagingan, terutama kalau di literatur katakan jeroan, internal organs. Kemudian seafood itu juga mengandung tinggi purin yang bisa menyebabkan tingginya asam urat juga. Karena kemudian sering-sering itu makannya. Artinya ya dibatasi. Bukan tidak boleh tapi dibatasi karena juga ada manfaatnya buat tubuh kita. Kemudian penting juga bahwa ada zat-zat yang tidak mengandung asam urat, tapi ketika dia dikonsumsi bisa mengganggu pembuangan asam urat lewat ginjal. Contohnya alkohol. Nah, ini bagi yang suka minum alkohol, hati-hati. Jangan sering minum alkohol karena bisa membuat asam urat meningkat dalam tubuh. Dan ini ada satu penelitian baru lagi mengatakan bahwa salah satu penyebab asam urat itu tinggi karena diet yang tinggi gula. Ternyata gula itu metabolismenya dalam tubuh, dia menghasilkan bypass produk istilahnya asam urat juga. Salah satu faktornya. Dan itu menjelaskan kenapa ada orang diabetes asam uratnya naik juga. Bukan cuma gula darahnya, asam uratnya juga karena jalur metabolismenya serupa. Sama dengan asam. Jadi harus hindari yang manis-manis tadi dan pemanis buatan itu harus dihindari juga untuk mereka yang asam urat tinggi ya, seperti itu. Nah kalau untuk stroke-nya dok? Ya jadi untuk stroke tetap saya anjurkan tetap mengikuti anjuran dari dokter saraf yang memberikan terapi stroke-nya ya. Silakan dampingi dengan soman dan kemudian untuk aturan minum standar ya untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit boleh dimulai dengan 10 tetes 3 kali sehari tidak masalah. Dan harus diingat sekali lagi soman ini bukan obat. Jadi tidak ada risiko overdosis. Tidak ada overdosis, tidak ada efek samping karena 100% alami herbal. Mulai saja 10 tes 3 kali sehari, nanti selanjutnya silahkan dimodifikasi. Apakah mau dinaikkan tetesannya, mau dinaikkan frekuensi minumnya, sangat fleksibel. Ini tadi ngomong sebelum kita break dulu sebentar, tadi ada tetesannya. Nah ini kayak gimana sih caranya? Pertama kali kan buka dulu nih dari bungkusnya ya. Harus dilihat contohnya seperti ini ya. Lalu setelah dibuka dikocok dulu. Setelah dikocok. Maaf, mungkin saya ingin nambahin belum lanjut, maaf ya. Pastikan Anda menerima soman yang masih tersegel. Segel hologramnya sangat penting. Jangan terima cuma botolan saja. Nah, jadi artinya ini
penting sekali untuk masalah keamanan. Betul Ya, sekali. silakan, Mbak. Lalu setelah dikocok, ya, lalu Boleh sambil diangkat nggak Mbak? Ya, Biar boleh. kelihatan sama kamera. Oke Iya, ya. Terus di airnya nggak usah Nggak usah banyak-banyak, banyak-banyak. secukupnya aja. Lalu Segitu cukup ditetes. ya, Mbak, ya? Cukup 10 tetes 3 kali sehari. 1, 2, 3, 4. Kalau saya sih biasanya mungkin lebih ya, karena tinggal serut gitu. Iya. Jadi Nah, sebaiknya 10 tetes 3 ya, kali kalau sehari. ada Mereka keluhan ada penyakit. penyakit. Kalau untuk maintenance itu bisa 5 tetes 3 kali sehari. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini warnanya agak kecoklatan. Nanti akan tercampur langsung homogen dengan airnya, langsung diminum. Nggak usah diaduk ya Mbak, biarin Nggak aja. usah, langsung nanti aja. bisa langsung bercampur gitu. Jadi karena ini tidak kental ya, jadi langsung tercampur. Nah, seperti ini. Pemirsa, kita akan lanjutin lagi, tapi jangan lupa kalau ada pertanyaan seputar kesehatan, langsung aja masuk ke Facebook PT Soman Indonesia, ada dokter nanti yang akan langsung menjawab. Ya. Betul sekali. Dan kita akan melanjutkan perbincangan setelah yang satu ini. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes. Man, ngewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Di sebuah tempat, tersembunyi rahasia keharuman mewah dari Prancis. Parfum dari Molto, disuling dari bunga Prancis pilihan. Molto Eau de Parfum baru, keharuman mewah dari bunga Prancis. Bagi pria, kulit rusak dan berminyak itu biasa. Buat kulitmu bebas kilap dengan Vaseline Man Oil Expert Gel baru. Dirancang dengan 10 Restoring Moisture Benefits, kulit tampak cerah dan bebas kilap. Vaseline, kekuatan memperbaiki. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes. Man, ngewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Aku butuh kepala yang segar saat aku harus tampil sempurna. Hadapi panasnya udara, lawan keringat yang berjatuhan, serta kalahkan debu yang berterbangan. Untuk perempuan yang aktif bergerak seperti Carla, kami ciptakan shampoo Sunsilk pertama dengan fragrance release pulp yang tebarkan keharuman di tiap sentuhan untuk rambut berhijabnya sepanjang hari. Sunsilk, rambutmu selalu mendampingimu. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes. Man, ngewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Coffee Break. Nah, Ya. ini udah ada pertanyaan juga yang masuk. Ini Dan pertanyaan banyak pertanyaannya banget nih. ke Mbak Pramesti. Dari Muhammad Ilham Makassar, apakah benar Soman ini bisa membantu untuk luka diabetes? Nah, caranya diminum atau diolesi, Mbak? Ya, jadi kalau untuk luka diabetes itu selain diminum ya, supaya kadar gula darahnya itu menjadi normal. Terkontrol juga ya, Mbak? Terkontrol kadar gula darahnya, dan kalau untuk lukanya langsung dioleskan langsung di lukanya. Kayak misalnya ini lukanya langsung diteteskan langsung. Jadi nggak perlu ditambahin air gitu ya, Nggak Mbak? perlu Langsung. ya, Oke. seluas bidangnya aja. Jadi pengobatannya dari dalam juga dari luar juga, begitu. Nah ini kalau misalnya kita mau dapetin Soman sendiri, udah gampang belum sih didapetin? Di daerah-daerah Di daerah-daerah gitu ya, terutama mungkin nih Mbak. Ya, jadi Soman itu mudah sekali didapatkan ya. Sudah ada di semua apotik, toko obat, dan juga gerai Soman atau rumah Soman di daerah-daerah Anda. Sudah ada di di semua provinsi di Provinsi Indonesia. juga Ya, di layar ada nomor teleponnya Oh, ya. iya.
bisa dilihat di sana, atau bisa hubungi juga di call center kita di 0800 10 10 800 atau di 021 422 3000 atau 5000, atau bisa langsung tanya kayak tadi di Facebooknya ya, langsung kunjungi Facebook Soman, tapi like dulu fanpage-nya PT Soman Indonesia, atau bisa kunjungi website kita di www.somanindonesia.co.id. www.soman.co.id. Nah, karena waktunya agak mepet nih, kita mau tanya tips-tips kesehatan mungkin dari Dokter Doni dan Mbak Ami juga. Ya, mungkin prinsipnya tips kesehatan kita praktikkan dengan mengatur pola makan yang serasing dan seimbang sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuh kita. Kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menghindari kebiasaan buruk seperti rokok, alkohol, narkoba dan sebagainya. Dan yang terakhir lengkapi dengan Soman. Dan olahraga juga ini penting gitu ya. Sekali. Mbak Ami ada tambahan? Ya, tipsnya sih sama kayak dokter ya. Cuma saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya sehat itu mahal. Gitu, dan secara sadar atau tidak sadar kita sendiri yang membuat tubuh kita itu sakit gitu. Nah, kita harus perbaiki pola makan kita, pola hidup kita, terus juga pola pikir kita juga harus diperbaiki. Nggak boleh stres, nggak boleh berpikiran negatif ya. Terusnya juga olahraga yang teratur, dan yang pasti ditambah dengan minum Soman, otomatis yang namanya hidup itu lebih sehat yang berkualitas. Sehat aja nggak cukup loh, jadi harus sehat berkualitas. Betul. Baik. Mbak Ami, terima kasih. Terima kasih waktunya, Terima Dokter Doni. Terima kasih juga. Hidup harus berkualitas. Sehat dan berkualitas. Sehat dan berkualitas ya. Jadi jangan lupa kalau mau cari Soman sudah bisa di mana-mana. Masuk ke Facebook PT Soman Indonesia. Kalau ada pertanyaan, dokter nanti akan langsung menjawab di situ. Betul sekali. Dan sebentar lagi kita juga punya liputan nih buat yang masih mau liburan. Wah, iya benar. Ya kan, memperpanjang liburannya. Ini sekarang juga ada koper dan tas yang unik. Dari Songket. Dari Songket. Kira-kira seperti apa? Sebelumnya kita pamit undur diri, sampai bertemu lagi di Coffee Break. Baik. Saja menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh Jamu Tetes Soman, sejatinya teman.